prosesi akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, sang pemilik kebahagiaan, sang pemilik kemuliaan, dan pemilik kesempurnaan. Alhamdulillah, kita dapat hadir bersama-sama untuk menyaksikan prosesi akad nikah Ananda Nur Ofikasari Ramadhani Sofyan, sarjana farmasi, dengan Muhammad Aidil Akbar, sarjana pendidikan. Nur Ofikasari ini merupakan putri tercinta dari pasangan Bapak Sofyan Umar dan Ibu Nur Aini AMP. Kemudian Muhammad Aidil Akbar, sarjana pendidikan ini merupakan putra tercinta dari pasangan Bapak Dr. Muhammad Yunus Mesam MSc dan Ibu Insinyur WAOD Dewi Kusuma. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita dan menuntun kita untuk membina sebuah keluarga yang penuh kedamaian, sakinah, mawaddah, rasa cinta, dan warahmah, rasa kasih dan sayang. Bapak dan Ibu beserta para tamu undangan yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memulai prosesi akad nikah Ananda Nur Ofikasari, sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Hajjah Mulyani SAG MM kepada Ibu, falyatafadhal mashkura. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Faiza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, maka hendaklah kalian diam dan mendengarkan. Sesungguhnya itu agar engkau mendapat rahmat. Kepada Ibu Hajjah Mulyati SAG MM, falyatafadhal mashkur. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa sabirin. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ibu Hajjah Mulyati SAG MM. Kepada Ibu kami ucapkan melangkah ke acara berikutnya, yakni penandatanganan administrasi nikah oleh
Baik Bapak dan Ibu beserta para tamu undangan yang berbahagia, telah dilangsungkan prosesi penandatanganan dan administrasi nikah yang didahului oleh calon mempelai wanita, kemudian dilanjutkan oleh calon mempelai pria, berikut para saksi dari kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan menuju ke acara berikutnya, yakni serah terima perwalian oleh Ayahanda Murtifikasari Ramadhan Sofia, Sarjana Farmasi, kepada perwakilan dari keluarga mempelai pria untuk menyerah mahar tersebut yang dihantarkan langsung dari keluarga besar mempelai pria, yakni berupa 1 setel emas dengan kalung dan mahar 88 rial. Menyaksikan prosesi ijab kabul Ananda Nurmufikasari Ramadhan Sofia, Sarjana Farmasi, yang merupakan putri tercinta dari Bapak Sofia Umar dan Nur Aini Ainda, dengan seorang pria yang bernama Muhammad Aidil Akbar, Sarjana Pendidikan, yang merupakan putra pertama dari pasangan Bapak Dr. Muhammad Yunus Lesan, MSI, dan Ibu Insinyur Wahodin Eni Usman. Kami mohon kesediaan Bapak petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, dalam hal ini Bapak Ilyas Amin SAD, yang didahului oleh khutbah nikah kepada Ustaz Alim Fadal Masykur. Di atas pelaminan yang sudah disulap sedemikian rupa terdapat kursi raja dan ratu sehari, beberapa rangkaian acara, yakni Maman, kemudian dilanjutkan acara lamaran, dan selanjutnya acara siraman atau mampas gunting, prosesi serangkaian adat pernikahan Bugis Makassar oleh Ananda mempelai kita, raja dan ratu sehari Ananda Nurmufikasari Ramadhan Sofia. Selanjutnya Muhammad Aidil Akbar, Sarjana Pendidikan, merupakan putra tercinta dari pasangan Bapak Dr. Muhammad Yunus Lesan, MSI, dan Ibu Insinyur Wahodin Eni Usman. Marilah kita saksikan bersama kedua mempelai kita yang cukup jelita, dan lagi-lagi pangeran menggunakan pakaian adat Bugis Makassar berwarna hijau batu yang melambangkan kehormatan, kesuburan, dan kemuliaan. Kami mohon kedua mempelai untuk duduk di kursi raja dan ratu. Bapak dan Ibu beserta para tamu yang berbahagia, saat ini telah berlangsung prosesi pemasangan cincin yang diberikan langsung oleh Ibunda dari Muhammad Aidil Akbar SPD. Usman memberikan hadiah mahar kepada menantu tercinta. Telah kita saksikan bersama prosesi pemasangan cincin emas, kemudian dilanjutkan pemasangan berkenan paman dari keluarga untuk memberikan. Kita saksikan bersama proses pemasangan cincin atau hadiah dari paman tercinta kepada Ananda Nurmufikasari Ramadhan Sofia. Kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu beserta para tamu undangan yang berbahagia, marilah kita mendengarkan nasihat pernikahan yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Riyadi Hamdan MAD kepada Al-Ustaz. Falyatafadhal masykur. Syukurillah, pada kesempatan ini harapan dari orang tua kedua mempelai
adalah dua restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kiranya Ananda Nur Ofika Sari yang telah didapatkan oleh Ananda Muhammad Aidil Akbar, insya Allah dapat mengarungi bahtera rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, atas nama Sahibul Bait, orang tua mempelai Nur Ofika Sari menyampaikan selamat datang dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai ucapan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, dukungan moral, dukungan material, sehingga acara yang kita saksikan bersama dapat terselenggara, dan disertai permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penjemputan dan pelayanan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentu hal yang seperti itu kami kembalikan agar kiranya untuk kesempurnaan acara kami ini adalah keikhlasan bapak dan ibu untuk memberikan maaf. Selanjutnya, nasihat ini saya bagi tiga. Yang pertama itu nikah menurut pandangan Islam, supaya kita memahami secara umum. Prosesi demi prosesi kita lihat secara bersama-sama tadi. Acara yang diselenggarakan pada saat sekarang ini itu bukanlah lagi kewajiban. Yang wajib itu adalah ijab kabulnya tadi. Ini adalah rangkaian aulim walau bisyati. Itulah anjuran Rasulullah. Persaksikanlah mempelaimu yang sudah ijab kabul itu meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Ini tidak menjadi kepastian bahwa harus menyembelih binatang. Kurang daripada itu atau lebih itu sesuai dengan kemampuan. Sehingga kalau Nabi menyatakan afdalun nikahi ma aisara mu'natu, nikah yang paling tinggi nilainya adalah uang penaiknya itu sederhana, uang belanjanya itu sederhana. Dan ini kita harus pisah antara uang belanja dengan mahar. Mahar itu adalah hak seorang mempelai wanita yang menjadi bahagian dari keikhlasan seorang suami kepada istrinya. Wa atun nisaa sadaqatihinna niflah. Dan ini yang perlu diperbaiki. Tidak ada yang bisa mengotak-atik mahar itu kecuali sang istri dan bisa disertai oleh sang suami. Mertua tidak ada haknya secara langsung untuk mengotak-atik apakah 44 rial atau 88 rial. Yang bisa dihabiskan itu hanya uang penaik yang 50 juta atau yang lebih daripada ini. Ini yang perlu dipahami. Jadi afdalun nikah, nikah yang paling mulia ma'aisara mu'natu, yang sederhana belanjanya. Yang disebut sederhana ini boleh 50 juta masih sederhana, boleh 100 juta masih sederhana, tapi bisa juga dikatakan tidak sederhana lagi walaupun di bawah 50 juta karena modal usaha yang sudah diakad-nikahkan itu mungkin dikatakan sudah menipis, sehingga selesai pernikahan sepertinya tidak ada modal lagi untuk dilakukan usaha-usaha di dalam pengembangan keluarga. Saya kira itu yang sangat penting. Kemudian yang kedua, Al-Quran menyatakan yang saya bacakan tadi, wa ankihul ayama itu. Jangan sama sekali ada yang merasa khawatir bahwa anaknya yang laki-laki atau anaknya yang perempuan sebelum akad nikah ekonominya boleh dikatakan rendah. Tapi Allah menyatakan insya Allah akad nikah itu kalau dilandasi dengan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bisa membuka 70 pintu-pintu rezeki. Jadi Al-Quran ini sudah memberi jaminan bersama dengan hadis Rasulullah SAW. Tidak hanya sekadar sholat, sholatnya seorang yang tidak punya pasangan harus sembahyang 70 kali kebanding hanya 1 kali yang suami istri reda di dalam melaksanakan
ibadah, tetapi rezeki-rezeki pun bisa terbuka apabila sang suami penuh kasih sayang terhadap istri dan istri penuh penghormatan kepada sang suami, sehingga itu saling mendoakan. Yang kalau di dalam tarekat usaha-usaha suami istri ini, suami keluar dari rumah dengan simbolitas la ilaha illallah, kemudian istri berada di rumah dengan simbolitas Muhammad Rasulullah, sehingga secara rahasia saling mendoakan. Suami memperoleh rezeki secara berkah, kemudian istri puas dengan pendapatan suaminya walaupun hanya sedikit. Saya kira itu yang sangat penting. Ya, jadi jangan kita hanya mau mengantongi lebih banyak pendapatan atau hasil yang dijemput oleh sang suami, tetapi istri tidak tahu nomornya uang. Ada namanya juga itu, kalau ekonomi rendah selera tinggi, hampir-hampir bubar saja itu di dalam rumah tangga. Kenapa? Ya karena yang namanya kepuasan, mungkin saya puas hari ini dengan belanja 1 juta, tapi mungkin karena ada pengaruh tetangga 5 juta tidak bisa ada kepuasan sehingga bisa bubar saja. Yang terakhir, bahagian ketiga, kepada Ananda Ovikasari bersama dengan Ananda Aidil Akbar, saya kira ini ada pesan Rasulullah. Ada 5 hak istri dan suami. Dalam artian kewajiban suami minimal ada 5 kepada istrinya supaya menemukan mawaddah warahmah. Mawaddah itu menurut Ibnu Miskawai landasannya material, landasannya fisik. Saya cinta kepada suami saya ya karena masih ganteng, masih pendapatannya banyak. Istri juga begitu. Tapi tanpa dibarengi dengan rahmah kasih sayang, ya bisa saja begitu sudah kulit mulai keriput, maka cintanya akan pindah kepada yang muda-muda lagi. Ya berarti ini diharapkan supaya tidak masuk di dalam pemikiran siapapun saja. Untuk itu kepada Ananda Aidil Akbar, antak suaha disakta saya. Itu kewajiban suami. Itu untuk melayani pakaian istri. Artinya istri itu berhak meminta kepada suami, saya mau dibeliin baju, saya mau dibeliin sandal, saya mau make up dan seterusnya. Tetapi perlu kita ketahui sebagai suami harus memahami aklul mar'ati di jamaah. Di benak seorang wanita itu dandanannya. Artinya pikiran rata-rata wanita itu bagaimana dandanan saya sempurna. Walaupun isi perut mungkin ia menginginkan menu yang sempurna, tetapi dia lebih mengutamakan bagaimana lipstik saya, bagaimana kembang pakaian saya. Sehingga ini yang Anda harus tahu ya. Beda kita laki-laki itu mungkin belinya baju 1 kali 1 semester, tapi kalau perempuan per triwulan bisa, mungkin setiap bulan juga bisa ya. Sehingga jarak wanita itu 1 lemari saja pakaiannya bisa sampai 2-3 lemari. Kenapa? Semua model mau dikumpulkan. Laki-laki modelnya belum ada laki-laki yang bikin baju, bikin jas, kancing bajunya di belakang belum ada. Tapi kalau perempuan ada yang di pinggang, ada yang di pundak, ada di belakang yang macam-macam. Itulah model perempuan. Sehingga dengan demikian ya kita bersyukur. Cuma saja Ananda Ovikasari, janganlah kita pakai dandanan untuk menyenangkan orang lain. Sementara kalau di rumah tidak memberikan kesenangan kepada sang suami, berdosa seorang perempuan. Kalau pakaiannya ganti-gantian ke pesta, tapi yang di rumah dia daster yang di dapur, itu juga yang di kamar. Apalagi kalau malam Jumat, ya ini kita harus mengerti bahwa sang suami juga menginginkan model-model yang lain. Jangan itu saja Januari, Februari dan seterusnya ya ganti-gantilah. Yang kedua, antum imahani bapain. Kewajiban suami itu mengandung masalah gizi. Berikanlah pelayanan makanan kepada seorang istri sesuai dengan kemampuan kita. Ya jangan suami berdosa seorang suami kalau selalu singgah saja di rumah makan di luar, sementara istrinya ala kadarnya saja di rumah. Berdosa seorang suami yang seperti itu. Sebaiknya makanan seorang istri itu minimal sama dengan apa yang dirasakan oleh sang suami. Ya kalau sedikit bisa lebih tinggilah menunya untuk istri kebandingan kita sang suami umpamanya. Tapi ya kita berikan saja rata-rata. Ini kewajiban. Yang ketiga la tuqabbil. Ananda
tindakan kesalahan seorang istri, maka suami harus membela. Demikian juga secara timbal balik sebagai istri, jangan mau menjelek-jelekkan suami. Kita harus memberikan penghargaan bahwa suami itulah yang terhebat, istri itulah yang terhebat. Inilah yang diperlukan di dalam rumah tangga untuk memberi sanjungan kepada pasangan. Walaupun bahasa daerah Bugisnya, bodega itu ganti-ganti ini corona, kita tahu biasa ganti kalinya 50. Nah, saya kira ini ya. Yang dari apa? Yang dari luar kalau bahasa selingan ini bahasa singkat. Istilahnya kalau ananda Idul Akbar dan saya begitu ada sesuatu aib, jangan jadikan kebencian, tapi jadikan evaluasi bahwa inilah yang hebat. Contoh, ananda waktu ke sana dibelikan baju oleh suaminya sama Idul Akbar, ada namanya kebaya pelangi. Yang namanya kebaya pelangi itu 13 warna. Ya, capakai yang masih tapi menjadi sesuatu. Nah, Ovi tahu bahwa inilah yang terjelek, inilah yang terjelek. Kenapa? Karena capak-capakai yang masih tapi menjadi sesuatu juga banyak yang jadi. Tapi katakan bahwa model inilah belum ada yang pakai di wajah di sekitar model seperti ini. Berarti suami ini ada semacam kebanggaan. Ya bahwa pakaian yang saya beli itu satu-satunya yang pakai cuma istri saya. Ya sementara waktu yang sana dia tahu bahwa ini yang terjelek. Ya memang pakai mencuci, pakailah memasak, pakailah. Ya seraya sang suami menyatakan tunggu ada acara pesta kemana-mana atau sepupu. Katakan saja saya sudah tidak bisa tertidur kalau tidak memakai kebaya pelangi ini. Artinya saya tidak senang tetapi tidak menampakkan kepada sang suami. Yang keempat, la yatahmuna illa fil baik. Suami istri kadang keles di dalam rumah tangga, tetapi jangan meninggalkan rumah. Boleh meninggalkan kamar, tetapi jangan meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Kenapa? Menurut Imam Al-Ghazali, apabila suami meninggalkan rumah dalam keadaan kebencian, maka semua wanita yang dilihat di pinggir jalan itu jauh lebih cantik kebanding yang ada di rumah. Kenapa? Karena murka di rumah. Tetapi begitu ada saling maafkan untuk meninggalkan di rumah, maka itu tertutup, tidak ada lagi syaitan yang mengganggunya. Yang terakhir, la tadribil wajha. Saya kira itu di dalam ta'liq talaq, seorang suami tidak boleh memukul istri, apalagi mencederai istri, maka bisa jatuh khulud talak 1. 3 kali dipukul berarti haram untuk memperanakan atau mempergauli istri itu dalam keadaan zina namanya. Sehingga dengan demikian Rasulullah SAW menganjurkan ada namanya darbiyatut tarbiyah, pukulan yang sifatnya mendidik. Barangkali demikian yang saya berikan kepada ketua mempelai, semoga membina keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya membacakan doa, Bapak dan Ibu mengucapkan amin. Semoga insyaallah tidak ada yang melerai kecuali yang lahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina qulubi Adam wa Hawa wa alif baina qulubihima kama alafta baina qulubi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadithul qurra. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu beserta para tamu undangan yang berbahagia, itulah tadi nasihat pernikahan yang dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Riyadi Hamdan MAG kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Riyadi Hamdan MAG. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Prosesi sungkeman oleh Ananda Taufik Asari kepada kedua orang tua. Ananda Taufik Asari masih senantiasa meminta doa dan restu dari kedua orang tua untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan pilihan yang bernama Muhammad Aidil. Sehat nasihat kebaikan dari kedua orang tua
kepada kedua mempelai. Bapak dan Ibu beserta para tamu undangan yang berbahagia, itulah tadi serangkaian prosesi akad nikah Ananda Nur Ovikasari Pramana Yusofian, Sarjana Farmasi mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, penuh kedamaian, mawaddah, rasa cinta, dan warahmah, rasa kasih dan sayang. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.